Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Bersyukur untuk hari ini, seberapapun yang kita ada di ruangan ini, kita bersyukur. Hari ini hari pertama kita boleh memulai lagi ibadah kita. Kurang lebih 2,5 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan ini waktunya kita boleh bersama-sama beribadah. Kita mulai dengan keyakinan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan memulihkan keadaan kita. Terpujilah Tuhan kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara semua, kita siapkan hati kita untuk kita ambil waktu saat teduh kita sebelum mulai ibadah kita. Kita masuk dalam puji-pujian, penyembahan firman Tuhan. Kita serahkan waktu ini, tempat ini, hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk pagi yang indah ini. Anugerah yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh ada sehat-sehat. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Bapak. Sungguh besar kasih-Mu, kebaikan. Kami datang dengan ucapan syukur kami, pengagungan kami kepada Engkau, Allah kami, yang kami kenal sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Amin. Mari semua jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kita berikan hormat bagi Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Anak.
Jemaat Tuhan, ini silakan kembali duduk. Nah, sebelum ini bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 30. 2 Raja-Raja 19 ayat 30, demikian firman Tuhan. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Amin. Terpuji Tuhan kita. Dan saat ini kita ingin mendoakan semua anak-anak sekolah minggu. Walaupun di ruangan ini ada beberapa yang masih ada di rumah karena situasi yang ada saat ini, kita mendoakan anak-anak sekolah minggu. Namun sebelum hambanya mendoakan, kita angkat dulu satu pujian. Kita katakan, ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah tinggalkan diriku. Ini menjadi sukacita kita bersama untuk semua anak-anak sekolah minggu. Kita mengangkat pujian ini. Semua orang tua, supaya biarlah kasih Tuhan, hikmat Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Usaha pekerjaan diberkati, supaya itu juga dapat mencukupi, memenuhi segala kebutuhan, keperluan setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat hambanya. Dan saat ini kita terus memuji memuliakan Tuhan untuk mengangkat
sekarang kita masing-masing berdoa pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Karena dalam firman-Nya 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita angkat pujian kita. Kita katakan, sucikan dan kuduskan hati ini Tuhan. Kami boleh layak menghadap hadirat. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah. Artinya kami tak
Tuhan hanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kebaikan, kasih, pengampunan yang Kau berikan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Nats berita pengampunan dosa. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Masih ada sukacita? Amin. Ya, terpujilah Tuhan kita ya, meskipun karena kita masih memulai dengan situasi yang ada, seberapa kita tapi bela ini tidak mengurangi sukacita kita, supaya kita tetap setia datang kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan menaikkan pujian kita bersama yang menjadi kesaksian kita bersama, bagaimana kasih pertolongan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, dan kasih-Nya lah yang menyatukan kita. Tempat ini kami undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, dan kasih itu yang menemukan Bapak Ibu Saudara semua. Dan kita naikkan syukur kita untuk memuji Tuhan. Lebih kuat dari dosa.
Mazmur pujian kita, Mazmur 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, sekali lagi kita boleh sama-sama berdiri untuk pembacaan Mazmur kita ini. Kita membacanya secara responsoria, saya mulai dari ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kedua, demikian seterusnya, dan nanti ayat yang ke-12 kita membacanya bersama-sama. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Pujilah aku ya Tuhan, dan tolonglah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membahas temanku tanda tak bersalah, lalu jalan mengelilingi mezbamu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersenang. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Yang pada tangannya melekat perbuatan busuk, dan dengan tangan-tangannya menerima suara. Tetapi aku ingin hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Puji Tuhan, kita bersyukur segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan-Nya. Mari kita nyatakan syukur kita dan kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kita katakan, Engkau sungguh indah tiada tanding Tuhan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk kami berharap. Karena semua tidak ada di dalam pemikiran kita, tidak sanggup kita menyatakan hikmat Tuhan. Indah tiada
juga yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami rindu hidup kami selalu didandani oleh firman Tuhan, supaya hidup kami kedapatan sepadan, selaras seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih, kami buka hati kami, buka pikiran kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja masing-masing atas setiap kami, sehingga ketika benih firman-Mu disampaikan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan dengan penuh dengan keterbatasan, ketidaksempurnaan Tuhan, biarlah pengurapan daripada Allah menjadi bagian hamba-Mu, supaya firman-Mu ini Tuhan memberkati seluruh kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami sudah siap membaca merenungkan sebagian firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Amin. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, ya, hari ini untuk kali yang pertama, ya, perdana lah, ibadah kita perdana setelah memang beberapa waktu ini kita sempat tidak bisa beribadah karena memang dalam situasi, dalam kondisi yang akhir-akhir ini membuat kita tidak nyaman, ya, adanya virus COVID-19 di tengah bangsa dan kota kita. Tapi bersyukur hari ini kita boleh langsung bertatap muka, ya, bisa bertemu sekalipun kita belum bisa bersalaman satu dengan yang lain. Bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Hari ini tema sinode yang diberikan lebih banyak berbuah, terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah kita tahu, sudah kita kenal bersama, ya, berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca secara berganti-gantian. Saya membaca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudari membaca ayat yang bernomor genap. Nanti ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam ranting lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji nama Tuhan. Saya ulangi pada ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, ya, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengalami, ya, selama kurang lebih 2,5 bulan dalam situasi yang membuat kita, kalau bahasa sekarang, galau, ya. Virus ini, pandemi ini sudah kita alami, sudah kita jalani. Dampaknya, imbasnya banyak hal, ya, kita sudah ketahui bersama. Perekonomian juga
juga menjadi terganggu sekalipun ya sudah sampai tahap hari ini sudah banyak toko yang sudah buka gitu ya, tetapi tetap masih berdampak dalam kehidupan ekonomi. Mungkin ya dulu penghasilannya bisa sekian, karena adanya pandemi ini tidak lagi bisa mencapai target. Ya mungkin tidak lagi banyak orang yang bisa bekerja seperti bagaimana mestinya. Dalam dunia pendidikan kita tahu anak-anak belajar online, ya seminggu sekali pakai Zoom, seminggu sekali pakai Google Meet, semua dilakukan dengan online. Ya sampai dengan teman-teman pemuda ya yang masih berkuliah, kehidupan keagamaan kita juga tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa lagi melakukan satu pertemuan ya karena memang pandemi ini. Bahkan kehidupan sosial kita ya, kita disuruh jaga jarak, di pasar pun kita jaga jarak karena memang ini demi keselamatan kesehatan kita bersama-sama. Dan tentu ketika kita ada di situasi ini, Tuhan merindukan saya, Tuhan merindukan Bapak Ibu tetap terus belajar, melihat bahwa masalah ini ya, pergumulan ini dengan sisi yang positif. Tuhan rindu saya dan Bapak Ibu Saudara selalu hidup dalam anugerah Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara hatinya dikuatkan, jiwa kita selalu dimenangkan dalam Tuhan, dan Tuhan merindukan kita disiapkan untuk menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Kita sudah tahu ya, teks ini sudah kita tahu, teks ini sudah kita tahu betul, hafal betul dari kita mungkin masih bersekolah minggu. Berbicara tentang pokok anggur, berbicara tentang bagaimana supaya kita ini sebagai orang percaya lebih banyak lagi berbuah, seperti tema kita pada hari ini. Lebih banyak berbuah. Kalau kita mengatakan buah, kita punya tanaman, buah pada tanaman berarti menandakan dia hidup. Ya, buah itu, tanaman itu hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik sampai dia menghasilkan buah. Benar ya? Baru-baru ini saya tanam terong sama Pak Pendeta, baru ditanam 1 minggu kok nggak tumbuh-tumbuh gitu ya. Rasanya pengen cepat tumbuh gitu ya, pengen dinikmati, tapi tentu itu ada proses ya. Ketika sudah bertumbuh tentunya kita tahu, oh ini hidup, dia berkembang dengan baik, sehingga mungkin tadi sayur ya, tapi kalau misalnya seperti buah kita bisa menikmati. Yang punya bisa menikmati, kadang-kadang kita juga bisa memberikan kepada orang lain juga bisa menikmati. Sama halnya seperti kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, berbuah berarti tanda bahwa kita secara rohani kita hidup. Kita bertumbuh, kita menjadi dewasa secara rohani untuk memuliakan Allah dan untuk menjadi berkat. Amin. Ya, dan hari ini Yohanes ingin memberikan bagian firman Tuhan ini ingin memberikan tentang bagaimana hidup kita supaya mungkin kita sudah berbuah, tetapi lebih lagi supaya kita ini lebih banyak lagi berbuah di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Anggur itu punya satu dahan yang kuat, ya, dia punya dahan yang kuat dan dia punya ranting. Nah, ranting itulah tempat buah itu bergantung dan harus katanya disiapkan pagar karena anggur dikatakan merupakan satu tanaman yang merambat, ya, sehingga harus disiapkan pagar supaya dia berambat, dia bertumbuh dengan baik. Dan kalau punya tanaman anggur, ya saya juga nggak tahu, belum pernah menanam anggur gitu ya, katanya harus memiliki perawatan yang ekstra. Jadi harus mendapat perhatian yang betul-betul. Kalau ada salah satu ranting yang tidak berbuah, pemiliknya harus segera memotongnya. Pemiliknya harus segera membersihkannya karena ini akan mempengaruhi ranting yang terus-menerus berbuah. Ya, ranting yang terus-menerus berbuah bukan berarti tidak diperhatikan juga supaya dia tetap tinggal melekat erat dengan pokoknya, supaya dia tetap terus berbuah dan berbuah. Sama halnya seperti Tuhan katakan bahwa aku pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Tuhan pokok anggurnya, Tuhan sumbernya, dan kita ini ranting-rantingnya. Ranting itu ada dua, yang berbuah sama yang tidak berbuah. Yang tidak berbuah jelas dibuang, yang berbuah Tuhan terus membersihkan supaya dia berbuah banyak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Mengapa Tuhan berbicara dia pokok anggur yang benar? Maksud Tuhan mengatakan hal demikian, Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang berarti. Kita punya kehidupan yang berarti. Saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki hidup
yang berarti, berkenan, bertujuan. Bukan hanya sekedar nih kita rajin beribadah, kita rajin melayani Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan demikian, ayo mari, ketika aku mengatakan aku ini sumbernya, kamu ranting-rantingnya, maka marilah isi hidupmu dengan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang berarti, hal-hal yang bertujuan, sehingga yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan, hidup kita diarahkan berjalan di dalam Tuhan, ya, dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga semua yang adil, semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji itu menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Selama ada firman Tuhan, selama ada Tuhan dalam hidup kita, maka yakinlah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara selalu diarahkan kepada hal-hal yang baik. Karena hidup Kristen berbicara hidup yang harus berbuah. Di sini katakan lebih banyak lagi menghasilkan buah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini paling tidak ada beberapa hal. Hanya 2 hal saja yang mau kita renungkan supaya hidup kita lebih banyak berbuah dalam ayat yang kedua. Setiap ranting yang padaku tidak berbuah dipotongnya, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang pertama, wajib melalui proses pembersihan, wajib melalui proses pembentukan Tuhan, dibersihkan. Ya, dalam terjemahan lain berarti dipotong supaya lebih rapi. Apa yang diperlukan, apa yang tidak diperlukan harus dibuang. Ya, dipotong lebih rapi, yang tidak diperlukan ya dibuang. Supaya apa tadi kata firman Tuhan? Supaya dia lebih berbuah banyak. Supaya dia lebih berbuah banyak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup Kristen itu hidup yang terus-menerus belajar, benar ya? Long educated, terus-menerus belajar, tidak hanya belajar sampai jenjang SMA, perkuliahan kita sudah tamat, tapi terus-menerus belajar. Hidup yang terus-menerus belajar, hidup yang terus-menerus mau dibersihkan oleh Tuhan, bahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup Kristen hidup yang berfokus pada anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika nih ya dalam menjalani hidup kita sebagai orang Kristen, ketika kita mungkin ya diomongin orang dari belakang, kita dijelek-jelekin ya, dalam arti yang sekarang kita dikepoin orang ya, dikepoin itu apa ya, orang suka pengen tahu aja tentang kita gitu ya. Kita tidak lagi memusingkan hal tersebut karena fokus kita bukan hanya itu, bukan hanya kepada hal-hal yang seperti itu. Fokus kita kepada anugerah Tuhan. Bagaimana hidup kita hidup yang berarti, bagaimana hidup kita ini selalu setia, rindu dibersihkan supaya kita lebih banyak lagi berbuah. Ya, sesungguhnya kita sedang dibersihkan dari segala sesuatu. Ya, hidup kita bukan hidup yang semau kita lagi ya. Saya ya kamu. Ya, urusan saya, urusan kamu ya urusan kamu. Tidak seperti itu. Hidup kita sedang dibersihkan dalam segala hal yang terikat dengan hal duniawi ya. Mungkin sifat kita, karakter kita yang tidak baik Tuhan mau buang, Tuhan mau bersihkan itu, Tuhan mau pangkas itu dengan lebih rapi supaya kita apa? Dikatakan lebih banyak lagi berbuah ya, lebih banyak lagi menghasilkan buah. Karena kita nggak merasa sepertinya saya sudah menjalani hidup saya baik-baik ya, saya menjadi orang Kristen yang baik-baik, rajin beribadah, berdoa dan sebagainya. Tapi sesungguhnya masih banyak hal-hal yang harus Tuhan buang, Tuhan kikis sedikit demi sedikit. Saya dulu orangnya, istilah anak sekarang itu apa? Baper ya. Sedikit-sedikit saya bawa perasaan, sebentar-sebentar saya nangis, sebentar-sebentar saya nggak mau makan, saya nggak bisa tidur, begitu ya. Saya berdoa, Tuhan jangan kasih lagi seperti itu. Tuhan semakin kasih, tapi lambat laun saya tahu Tuhan sedang memproses saya, ya. Tuhan sedang memproses saya, cengeng saya itu, perasaan saya itu sedikit-sedikit dikikis, dibentuk Tuhan. Sakit. Saya minta nggak usah dikasih lagi Tuhan kasih, karena saya tahu Tuhan ingin membersihkan ya, supaya saya menjadi orang yang lebih kuat, supaya saya dikatakan firman Tuhan menjadi orang yang lebih banyak berbuah ya. Sekarang ya apa yang mampu saya kerjakan, yang mampu saya pikirkan, yang mampu saya lakukan. Selebihnya yang bukan bagian saya serahkan kepada Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Ya sudah, apa yang mampu saya kerjakan. Yang tidak mampu biar Tuhan yang mengerjakan.
biar Tuhan yang membersihkan, biar Tuhan yang memangkas apa-apa saja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang pertama, ketika hidup kita ingin lebih banyak berbuah, siaplah, ya, wajib melalui proses pembersihan, pemikisan, pemotongan daripada Tuhan. Hal yang kedua, tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada pilihan selain tinggal di dalam Tuhan. Ya, dikatakan tadi, tinggallah di dalam Aku, ya, supaya kamu berbuah banyak. Karena di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam. Tinggal berarti menetap. Bukan berarti kalau saya suka saya datang, saya tidak suka saya pergi, saya tidak datang. Itu namanya bukan menetap, itu singgah, hanya mampir. Ya, tapi kalau menetap berarti betul-betul menetap. Kita tahu bahwa fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita tahu hubungan kita dengan Tuhan harus dekat. Kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita selalu berhubungan erat dengan Tuhan. Kita tahu Dia adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Karena tinggal, tidak ada cara lain. Itulah tinggal tetap di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, masing-masing sekarang kita punya HP. HP kita canggihnya bukan main, ya. Bisa segala sesuatu, bisa cari tempat tinggal orang di mana, pakai Sherlock, ya, bisa video call, bisa segala sesuatu. Tapi kalau tidak punya baterai, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Mati kartu, ya, aduh, power bank nggak bawa, casan juga nggak tahu lagi mau cas di mana, ya. Tapi kalau sudah mau habis, ada cas, kita terselamatkan. Oh ya, untung masih ada cas saya bawa, masih bisa terhubung, HP saya masih bisa hidup. Sama seperti hidup kita seperti itu, tidak bisa tidak tanpa Tuhan, ya, karena kita ini ranting yang lemah. Kita ini ranting yang tidak berdaya. Kita ini ranting yang tidak mampu. Kita ini ranting yang tidak sanggup, tidak kuat menghadapi apapun. Kita tidak kuat. Kita ini ranting yang lemah. Kita butuh Tuhan. Ya, untuk itu tidak ada cara lain selain tinggal tetaplah di dalam Tuhan. Melekatlah, lebih erat lagi. Kalau sudah dekat, lebih erat lagi, lebih lekat lagi kepada Tuhan. Karena tidak ada pilihan lain, tidak ada cara lain selain tinggal di dalam Dia. Kedua hal ini, supaya kita berbuah banyak dalam hidup kita, buah kita bisa memuliakan Tuhan, dinikmati orang banyak, maka selalu wajib melalui proses pembersihan dari Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, ya, siap Bapak Ibu, ya, diproses Tuhan, dibersihkan Tuhan, ya, dan teruslah tinggal dalam artian kita terus hidup bergantung, mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, terus tinggal di dalam kasih-Nya dan terus terhubung dengan sumber kekuatan kita. Biarlah kedua hal ini memberkati setiap kita. Pulang dari tempat ini, ingat ini, Tuhan, saya siap dibersihkan. Apa saja yang masih tidak berkenan, bersihkanlah supaya berbuah banyak, dan biarlah tetap bergantung, berserah, tinggal tetap di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya hidup kami sebagai orang Kristen berbuah, bahkan lebih banyak lagi berbuah. Dua cara yang boleh kami renungkan, dua hal yang boleh menjadi perenungan kami. Biarlah ini tidak hanya sampai pada hari ini, tapi boleh kami bawa pulang. Kami boleh sampai tahap melakukan firman itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tuhan, kami siap untuk dibersihkan Tuhan. Mungkin banyak hal, sifat, karakter, watak kami, atau hal-hal lain yang masih melekat dalam diri kami. Tuhan, kami rindu. Kami siap untuk dibersihkan oleh Tuhan, supaya hidup kami, Tuhan, lebih lagi banyak berbuah, dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang dan memuliakan Bapa di surga. Dan hal yang kedua, kami rindu Tuhan tinggal tetap dengan Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu bergantung, berhubungan yang dekat dengan sumber segala sesuatu itu, yaitu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu selesai berhenti berbicara hari ini, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus terus-menerus bekerja, mengingatkan setiap kehidupan umat-Mu untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini tiap-tiap hari dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, baik sebagai gembala majelis. Terima kasih untuk segala anugerah Tuhan. Semua
pelayanan selama beberapa waktu yang lalu dalam ibadah streaming ditolong diberkati oleh Tuhan. Dan kalaupun pada minggu ini kami mulai kembali lagi untuk beribadah, kami merindukan biarlah Tuhan lagi yang menolong, memberkati Tuhan, menyertai supaya minggu-minggu yang akan datang lebih banyak lagi jemaat Tuhan yang boleh datang untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan keluarga umat-Mu. Berkatilah Tuhan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, usaha, pekerjaan, anak-anak juga Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah atas setiap kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk persembahan-persembahan yang sudah boleh masuk, persembahan minggu, persepuluhan, ucapan syukur Tuhan, persembahan buat pembangunan gereja. Terima kasih. Berkati semua, seluruh umat-Mu yang sudah memberikannya. Biarlah kasih setia Tuhan anugerahkan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk gedung ini yang masih terus boleh kami pakai. Berkatilah Tuhan keluarga Bapak Ibu Manurung dimanapun mereka berada. Anugerahkanlah kesehatan, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami juga mengingat, bersyukur untuk jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun. Pada minggu ini Tuhan berkati umur, Tuhan tambahkan biarlah cinta, kasih akan Tuhan semakin hari juga semakin bertambah kepada Tuhan. Kami juga tidak lupa menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kota, Pekanbaru. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati secara khusus Tuhan dalam penanganan COVID-19 ini, supaya Tuhan yang menolong. Kami hanya bisa berdoa, berserah diri. Tuhanlah yang berdaulat, berotoritas atas setiap kehidupan bangsa ini, kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berserah. Biarlah dengan waktu Tuhan, cara Tuhan, Tuhan sendiri akan menolong, memulihkan bangsa, bahkan kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk seluruh umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau memberkati, menyembuhkan, memulihkan secara sempurna. Yang terus-menerus berkumpul mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati. Yang merindukan teman hidup, Tuhan, pertemukanlah dengan teman hidup yang seiman, yang mengasihi Tuhan. Dan kami juga merindukan biarlah setiap umat-Mu juga dapat menemukan teman hidup yang sungguh-sungguh, yang berasal daripada Tuhan. Kami terus berdoa untuk kesehatian, kebersamaan seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, supaya anugerahkanlah kekuatan, kasih, sukacita bagi seluruh kehidupan umat-Mu. Kami juga tetap terus berdoa pertambahan jiwa-jiwa bagi umat-Mu di tempat ini. Kami merindukan ada pertambahan jiwa, ada orang-orang baru yang boleh datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk anak-anak yang sudah mengambil hasil rapot mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah kedepannya, walaupun kami belum tahu bagaimana kegiatan tahun ajaran baru ini, tapi kami tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan sendirilah yang menolong, yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sinode kami Tuhan berkati. GPI yang secara khusus wilayah Riau juga Tuhan berkati. Saudara Harmono Simatupang yang melayani misi di negara Kamboja, Tuhan kami juga berdoa anugerah-Mu, kasih-Mu juga tercurah bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah orang Kamboja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, ini pengucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang berkenan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan
Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan seperti biasa, yang pertama kantong akan diedarkan. Nanti yang kedua Bapak Ibu boleh maju untuk memberikan persembahan pembangunan ke depan. Namun sebelumnya, atas kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Kantong persembahan akan dijalankan, kita memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Kini aku mau mempersembahkan apa yang aku miliki. Bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan Engkau memberkati hidup kami. Bahkan kami boleh menyatakan rasa syukur kami pada siang hari ini dengan memberikan persembahan, di mana Engkau sudah memberikan lebih baik dan lebih banyak lagi dalam hidup kami. Biar apa yang sudah kami persembahkan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan berkatilah lagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Biarlah Kau kembalikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, bahkan usaha pekerjaan di tengah-tengah rumah tangga, bahkan pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati, bahkan Kau limpahkan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akhiri ibadah ini dan mari kita semua pulang dengan sukacita. Kita pulang membawa berkat firman Tuhan dan kita jalani hari-hari kita boleh berkenan dengan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Lingkupiku dengan sayap Tuhan dan naungiku dalam kuasa, sehingga saat apapun yang kita hadapi dalam hidup kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Bahkan kita boleh tetap bertumbuh kuat, menghasilkan buah yang baik seperti firman yang sudah kita dengar. Dalam kuasa
berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.